A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga sholawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya semuanya. Saudara-saudariku pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang diancamnya Nabi Nuh oleh umatnya. Semoga dengan apa yang kita pelajari ini, kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah kehidupan Nabi Nuh alaihissalam. Umat Nabi Nuh tidak hanya mereka tidak mau beriman, tetapi mereka juga menganggap Nabi Nuh gila, dan mereka juga mengancam Nabi Nuh. Tercantum pada surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat ke-5 sampai ke-6, sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan Rasul. Dan tiap-tiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk menawannya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu. Karena itu, aku azab mereka, maka betapa pedihnya azabku. Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan azab Tuhanmu terhadap orang-orang kafir. Karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Kemudian pada surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat ke-9, sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh. Maka mereka mendustakan hamba kami Nuh, dan mengatakan dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman. Apakah ancaman untuk Nabi Nuh? Disebutkan pada surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat ke-116. Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati." Tercantum juga pada surat Yunus, surat ke-10 ayat ke-71 dan 72. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku, dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun daripadamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya." Saudara-saudariku sekalian, jika kita perhatikan, tidak ada sedikit pun kata-kata yang tidak baik keluar dari mulut Nabi Nuh, meskipun beliau berdakwah selama 950 tahun. Beliau tetap berdakwah dengan cara yang baik dan lembut. Karena memang beginilah cara yang diperintahkan Allah kepada para Rasul untuk disampaikan kepada para umat mereka masing-masing. Tercantum pada surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-125. "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui terhadap siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Sesungguhnya kaum Nabi Nuh bagaimanapun juga tidak akan mau beriman. Mereka hanya akan terus berdebat dengan Nabi Nuh. Apapun yang disampaikan oleh Nabi Nuh, mereka akan selalu menyangkalnya. Umat Nabi Nuh
tetap saja tidak menghiraukan peringatan yang telah disampaikan kepada mereka. Kemudian berlanjut pada surat Nuh, surat ke-71 ayat ke-21 sampai ke-24. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya, melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat dan juga pula Suwa, Yagud, Ya'uk, dan Nasr. Dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kesesatan." Saudara-saudariku sekalian, kita akan membahas sedikit tentang awal dari terjerumusnya umat manusia pada penyembahan berhala. Pada surat Nuh, surat ke-71 ayat ke-23 disebutkan nama-nama berhala kaum Nabi Nuh, yaitu Wat, Suwa, Yagud, Ya'uk, dan Nasr. Nama-nama ini adalah nama-nama anak Nabi Adam. Mereka adalah orang soleh yang hidup pada zaman Nabi Adam dan Nabi Nuh. Dan Wat adalah yang kita kenal sebelumnya, yaitu Nabi Syeds alaihissalam. Pada masa mereka masih hidup, mereka memiliki banyak pengikut. Kemudian ketika mereka meninggal, muncullah rasa kerinduan dari para pengikut-pengikutnya. Kemudian syaitan menjelma menjadi manusia. Pada awalnya, syaitan menyarankan kepada mereka untuk membuat patung orang-orang soleh tersebut, untuk mengenang dan memberikan dorongan agar giat beribadah. Ketika generasi tersebut meninggal dunia, maka syaitan pun kembali menjelma menjadi manusia dan mengatakan pada generasi selanjutnya bahwa generasi sebelumnya menyembah berhala-berhala ini. Dan karena berhala-berhala inilah mereka dahulu diberi hujan, diberi rizki, diberikan apapun. Maka kalian pun sebaiknya menyembahnya. Kisah ini sama halnya dengan kisah Buddha. Ketika beliau masih hidup, tidak ada yang menyembahnya, melainkan hanya mengikuti ajarannya. Tetapi ketika beliau sudah meninggal, maka para pengikutnya membuat patungnya dan menyembahnya. Hal yang serupa terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Pada awalnya tidak ada yang menyembahnya, melainkan hanya mengikuti ajarannya. Dan ketika beliau diangkat ke langit, maka pengikutnya pun mulai membuat patungnya dan menyembahnya. Saudara-saudariku sekalian, kita harus memperhatikan hal ini baik-baik, karena hal ini termasuk syirik, dan dosa syirik adalah dosa yang paling berat. Kembali lagi pada pembahasan kita yang selanjutnya. Karena setiap ucapan Nabi Nuh disangkal oleh mereka, dan Nabi Nuh pun selalu bisa menjawab sangkalan mereka, lalu mereka menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang dibicarakan oleh Nabi Nuh. Disebutkan pada surat Hud, surat ke-11 ayat ke-32 sampai ke-35. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepadamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan." Malahan kaum Nuh berkata, "Dia cuma membuat-buat nasihatnya saja." Katakanlah, jika aku membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat.
Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi yang akan beriman dari kaumnya kecuali yang sudah beriman. Tercantum pada surat Hud, surat ke-11 ayat ke-36, dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu, janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Saudara-saudariku sekalian, sampai disinilah pembelajaran kita kali ini. Di kesempatan yang mendatang, kita akan mempelajari tentang pembuatan bahtera Nabi Nuh. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.